Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video pembelajaran biologi. Bersama kami, di sini kami akan membahas mengenai petunjuk dan mekanisme evolusi. Simak terus ya. Petunjuk evolusi. Beberapa bukti yang dianggap memberikan petunjuk adanya evolusi antara lain A. Variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. B. Fosil. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. C. Homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya seperti sayap serangga dengan sayap burung. Embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia. Walaupun tubuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lain, namun fase awal dari perkembangan embrionya sangat mirip. Petunjuk secara biokimia. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji secara biokimia, yang disebut uji Presiptin. Uji Presiptin adalah uji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Perbandingan fisiologi. Organisme-organisme mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama, seperti respirasi, ekskresi, dan sebagainya. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya. G. Petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tak berfungsi. Alat tubuh manusia yang tersisa antara lain umbai cacing atau apendiksi dan tulang ekor. Mekanisme evolusi. Proses evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam dan variasi genetik, sehingga akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya. Adanya seleksi alam mengharuskan semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup. A. Mutasi. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi ini bisa menguntungkan atau bahkan merugikan. B. Genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. C. Aliran gen. Aliran gen terjadi ketika terjadinya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. D. Rekombinasi seksual. Adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis. E. Seleksi alam dan adaptasi. Suatu adaptasi pada individu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam. Individu yang adaptatif cenderung dapat lolos dari seleksi alam dengan perubahan sifat tertentu sehingga dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kami ada sedikit game nih. Kalian tebak ya, apa yang ada pada gambar? Hukum Hardy-Weinberg. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Bila perbandingan antara genotip-genotip dalam satu populasi tidak berubah dari satu generasi ke generasi, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut ada dalam keadaan seimbang, artinya tidak terjadi evolusi. Frekuensi gen berada dalam keseimbangan apabila tidak terjadi migrasi.
Tidak ada mutasi atau harus ada keseimbangan mutasi di mana perubahan genetis ke satu arah diimbangi oleh sejumlah mutasi yang sama dalam arah berlawanan. Tidak terjadi seleksi, reproduksi harus berlangsung acak, populasi harus besar. Perubahan perbandingan frekuensi gen pada populasi saat ini. Telah diketahui beberapa faktor penting yang menyebabkan perubahan keseimbangan genetik di dalam satu populasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Mutasi. Apabila ada satu atau beberapa gen yang bermutasi, maka akan terjadi perubahan keseimbangan gen-gen dalam suatu populasi. B. Seleksi alam. Di danau buatan di Amerika Serikat, pernah ditemukan jenis katak berkaki banyak dan jenis katak normal. Katak yang berkaki banyak, fertilisasinya rendah atau mandul dan bersifat resesif, sedangkan katak berkaki normal mempunyai fertilisasi normal dan bersifat dominan. C. Spesiasi. Spesiasi atau pembentukan spesies pada dasarnya dapat digunakan sebagai saksi hidup mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Maka dari itu, proses spesiasi dapat pula dianggap sebagai bukti bahwa proses evolusi memang berlangsung. D. Isolasi geografi. Isolasi geografi atau batas alam. Apabila batas alam tidak dapat dilewati, suatu populasi tidak akan pernah bertemu dengan populasi lainnya, maka dapat menyebabkan terjadinya spesiasi baik simpatri maupun tidak simpatri.